Selamat pagi yang terhormat, Ketua Mahkamah Internasional dan para hakim yang mulia. Dengan hormat, saya Neng Rahayu, yang mewakili pemerintah Malaysia, dengan ini tampil di hadapan Mahkamah Internasional yang terhormat untuk mempersembahkan Counter Memorial Malaysia dengan sengketa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Saya mewakili pemerintah Malaysia hadir di hadapan Mahkamah yang mulia atas nama rakyat Malaysia dengan kasus yang menyangkut kedaulatan atas dua pulau strategis yang terletak di perairan lepas pantai timur Kalimantan dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan hukum internasional dan otoritas Mahkamah Internasional sebagai organ judisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mulia, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di sebelah timur Pulau Sebati, di wilayah Selat Makassar. Sipadan terletak pada koordinat 4 derajat 0639 lintang utara dan 118 derajat 3756 barat daya, sekitar 15 mil laut dari daratan terdekat. Sementara Ligitan berada di sebelah selatan garis lintang 4 derajat 10 lintang utara dengan titik paling selatan pada koordinat 4 derajat 935 lintang utara dan 118 derajat 53 barat daya. Keduanya merupakan bagian dari gugusan kecil di sekitar Semenanjung Semporma, Sabah, yang juga mencakup pulau-pulau seperti Amil dan Danawan. Dalam sengketa kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, Indonesia mendasarkan klaimnya pada pasal 4 Traktat Batas tahun 1891 yang ditandatangani antara Inggris dan Belanda. Menurut Indonesia, ketentuan dalam pasal tersebut menetapkan bahwa garis batas antara Inggris dan Belanda di Kalimantan diperpanjang ke arah timur melintasi laut, dan oleh karena itu, setiap pulau yang terletak di selatan garis lintang 4 derajat lintang utara termasuk dalam wilayah Belanda. Dengan asumsi ini, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, karena terletak di selatan garis tersebut, berada dalam wilayah Belanda, dan kini menjadi bagian dari Indonesia sebagai penerusnya. Namun yang mulia, Malaysia menolak keras interpretasi ini. Pertama, teks Traktat 1891 secara jelas hanya mengatur batas di Pulau Sebati dan sama sekali tidak menyebut pulau-pulau lain di luar itu, apalagi Ligitan dan Sipadan. Kedua, secara konteks dan tujuan, traktat tersebut hanya dimaksudkan untuk menetapkan batas laut di Pulau Kalimantan antara wilayah jajahan Inggris Kalimantan Utara dan Belanda Kalimantan Selatan, bukan batas maritim atau alokasi kepemilikan pulau-pulau di laut lepas. Ketiga, ketentuan dalam traktat tidak menyebut adanya perpanjangan garis batas ke laut dan tidak dapat ditafsirkan seolah-olah memberikan kedaulatan atas pulau-pulau di luar cakupan yang secara eksplisit telah disebutkan. Yang mulia, setelah ditandatanganinya traktat batas pada tahun 1891 antara Inggris dan Belanda, terdapat dua peristiwa penting yang relevan untuk menilai klaim Indonesia bahwa pada pasal 4 traktat tersebut telah memberikan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Belanda. Pertama, adalah proses ratifikasi dan pelaksanaan traktat oleh pemerintah Belanda, termasuk penggunaan peta internal Belanda. Kedua, adalah kesepakatan bersama mengenai penentuan batas secara fisik yang dilakukan pada tahun 1915. Dalam proses ratifikasi traktat oleh Parlemen Belanda, dilampirkan seluruh peta internal dalam dokumen penjelasan resmi bertanggal 25 Juli 1891. Peta ini menunjukkan bahwa garis batas merah yang memanjang ke arah timur laut sejauh 50 mil dari titik batas di Pulau Sebati, Indonesia mengandalkan peta ini sebagai bukti bahwa para pihak bermaksud memperluas garis batas sampai ke laut untuk mencakup pulau-pulau seperti Ligitan dan Sipadan. Namun, yang mulia, Malaysia membantah hal ini pada bukti tersebut bahwa dokumen tersebut adalah dokumen sepihak, tidak disebutkan dalam teks traktat, tidak dibahas antara pihak-pihak yang menandatangani, dan bahkan dibuat setelah traktat selesai ditandatangani. Karenanya, peta ini tidak dapat dijadikan alat interpretasi resmi terhadap ketentuan pasal 4 traktat. Bukti-bukti lain. Pertama,
adalah peta Belanda resmi tahun 1913 yang menunjukkan batas wilayah tahun 1891 sampai pantai timur Pulau Sebati, dan secara eksplisit menempatkan gugusan pulau termasuk Sipadan dan Ligitan dalam wilayah pemerintah Kalimantan Utara Britania. Kedua, dan bahkan lebih penting, adalah peta tahun 1915 yang ditandatangani oleh kedua negara dan menjadi lampiran perjanjian pada tahun 1915. Peta ini menunjukkan bahwa garis batas yang disepakati berhenti di pantai timur Sebati dan tidak berlanjut ke arah laut. Ini menegaskan bahwa pulau-pulau di sebelah timur seperti Ligitan dan Sipadan tidak pernah dimaksudkan masuk ke dalam cakupan konvensi atau wilayah Belanda. Yang mulia, Malaysia juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun peta Belanda sebelum maupun sesudah tahun 1891 yang secara tegas menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah bagian dari wilayah Belanda atau Indonesia. Bahkan peta Belanda pasca 1891 seperti peta survei Hindia Belanda tahun 1897 sampai 1904 pada peta hidrografis tahun 1905 selalu menunjukkan garis batas berhenti di pantai timur Sebati tanpa perpanjangan ke arah laut yang mencakup dua pulau tersebut. Yang mulia, secara keseluruhan, Malaysia menegaskan bahwa klaimnya tidak bergantung pada peta semata. Bukti peta secara umum, terutama peta 1915, yang disepakati kedua pihak justru memperkuat posisi Malaysia. Sebaliknya, tidak ada satupun peta Belanda atau peta Indonesia, baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan, yang menunjukkan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan dalam peta Indonesia yang menyertai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang garis pangkal wilayah laut, kedua pulau tersebut tidak dimasukkan dalam batas-batas nasional Indonesia. Yang mulia, sejumlah peta lain juga memperkuat posisi Malaysia yang menunjukkan dua hal utama. Pertama, batas wilayah tidak diperpanjang ke laut di sebelah timur Sebati. Kedua, Pulau Ligitan dan Sipadan ditunjukkan sebagai bagian dari wilayah Inggris atau Malaysia. Peta-peta ini dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama, peta dari layanan pemetaan Angkatan Laut Inggris yang secara konsisten menggambarkan batas yang berhenti di timur Sebati. Dan kedua, peta-peta lainnya yang diterbitkan oleh otoritas Malaysia maupun pihak ketiga. Akhirnya, Malaysia menyimpulkan bahwa seluruh bukti peta yang relevan, baik yang berasal dari Inggris, Malaysia, maupun pihak-pihak ketiga, secara konsisten menunjukkan bahwa Ligitan dan Sipadan berada di dalam wilayah administrasi Inggris dan kemudian Malaysia. Bukti ini memperkuat posisi hukum Malaysia yang telah mengelola kedua pulau tersebut selama lebih dari 1 abad tanpa adanya keberatan atau klaim aktif dari Belanda maupun Indonesia. Tidak ada bukti kartografis yang sah dan otoritatif yang mendukung klaim Indonesia terhadap kedua pulau tersebut. Yang mulia dan para hakim yang mulia, dengan ini Malaysia menutup penyampaian counter memorial atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Kami tegaskan bahwa tindakan administratif dari pengelolaan yang konsisten oleh Malaysia menunjukkan adanya penguasaan eksekutif yang sesuai dengan prinsip hukum internasional. Malaysia percaya bahwa bukti dan argumen yang disampaikan sudah cukup kuat untuk mendukung posisi kami atas klaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Kami serahkan sepenuhnya pertimbangan dan keputusan kepada Mahkamah Internasional yang terhormat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.